Nama saya Nikita Dwi Aprilia dari kelas 10 TJKT 1 absen 24. Sosialisasi adalah suatu upaya menanamkan nilai budaya kepada individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Yang pertama yaitu tipe, bentuk, dan agen sosialisasi. A. Tipe sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu sosialisasi formal yang memiliki aturan yang mengikat dan harus dipatuhi, dan yang kedua yaitu sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan. Dan B. Bentuk sosialisasi. Sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer, yaitu bentuk sosialisasi yang terjadi pada tahap awal yang dijalani manusia, dan sosialisasi sekunder, yang bentuk sosialisasi pada proses sosialisasi selanjutnya yang dilakukan pihak-pihak keluarga. C. Agen sosialisasi. Pihak-pihak yang berperan mensosialisasikan nilai dan norma disebut sebagai agen sosialisasi. Ada 5 agen sosialisasi utama yang ada, yaitu keluarga, lembaga pendidikan, kelompok permainan atau peer group, lingkungan kerja, dan media massa. Yang kedua yaitu pengaruh sosialisasi. A. Keselarasan individu dan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparatory stage. Yang kedua yaitu tahap meniru atau play stage. Yang ketiga yaitu tahap siap tindak atau game stage. Yang keempat yaitu tahap penerimaan norma kolektif atau generalist stage. B. Komitmen sosial. Komitmen sosial adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu dalam proses sosialisasi ketika individu melakukan kebiasaan, berpartisipasi aktif dalam suatu komunitas sosial, dan kebebasan dalam mengekspresikan diri. Lembaga sosial adalah kumpulan realitas sosial yang mengatur jalannya interaksi atau kegiatan sosial dalam masyarakat. Intinya ada karakteristik lembaga sosial, yaitu mempunyai simbol, mempunyai tata tertib dan tradisi, usianya lebih lama dari usia anggotanya, mempunyai alat kelengkapan, mempunyai ideologi, dan mempunyai tingkat daya tahan. Adapun tujuan dari lembaga sosial, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan sosial dan kekerabatan atau domestic institution, contohnya perkawinan, keluarga, dan pengasuhan anak. Yang kedua, yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat pada jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau religious institution, yaitu melalui kegiatan di masjid, gereja, pura, kebaktian, dan lainnya. Fungsi dari lembaga sosial yaitu ada dua, fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest yaitu fungsi lembaga yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. Contohnya, keluarga diharapkan sebagai lembaga sosial yang berfungsi sebagai tempat internalisasi nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi laten. Fungsi laten yaitu fungsi lembaga yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan dari banyak orang. Contohnya, lembaga pendidikan memiliki fungsi mendidik anak tetapi juga menjauhkan anak dari pernikahan dini. Adapun jenis-jenis lembaga sosial, yang pertama yaitu lembaga keluarga, yang kedua lembaga pendidikan, dan juga lembaga politik hukum, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu ada dinamika sosial. Dinamika sosial adalah proses perubahan yang terjadi pada struktur dan interaksi kehidupan sosial akibat hubungan serta interaksi antar individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial, yaitu yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk, yang kedua, penemuan-penemuan baru, yang ketiga, pertentangan dalam masyarakat, dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Selanjutnya adalah teori dan objek masalah sosial. Teori masalah sosial. Ada teori fungsionalis dan teori konflik antar kelas sosial. Dan yang kedua, objek masalah sosial. Yang pertama, yaitu ketidakadilan. Yang kedua, perilaku menyimpang atau role expectation. Yang ketiga, pengendalian sosial atau social control. Yang keempat, perubahan sosial atau social change. Kemiskinan sebagai masalah sosial. A. Bentuk kemiskinan. Yang pertama, yaitu kemiskinan absolut. Yang kedua, yaitu kemiskinan relatif. Dan yang ketiga, kemiskinan kultural. Dan
Dan yang keempat, kemiskinan natural. Dan yang kelima, kemiskinan struktur. Adapun penyebab kemiskinan yaitu sebagai berikut, yaitu faktor pribadi, seperti penyakit, kecelakaan, dapat membuat seseorang tidak mau bekerja, buta huruf, dan pemborosan. Yang kedua, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu di bidang pertanian, pengangguran, penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.